Hello, good morning. Hello, good morning. Today is Monday. Today is Monday, 6 October 2025. Now time is about beep and a beep beep today. Ini adalah kondisi di lingkungan studio alam pada hari ini. Cukup panas, lengang. Ada truk aftur ya. Oke. Dan kali ini saya pakai kacamata seperti ini karena memang cahayanya sangat terik banget, sambil rotasi ya kacamata, karena kacamata harian saya tuh udah mulai kendur bautnya, sepertinya harus mulai dikencengin lagi gitu ya. Bagaimana kabar anda pada hari ini? Apakah baik-baik saja? Dan seperti biasa di hari Senin saya sudah post ke Dread Coachella Sandra. Kali ini kita membahas tentang tips memilih sepatu nge-gym. Kira-kira sepatunya kayak yang saya pakai sekarang nih. Jadi ini sepatu walk, sepatu jalan kaki, tapi enak banget buat nge-gym ya. Dan sejak saya pakai sepatu ini, kan biasanya saya pakai Converse ya, yang pakai tali tuh ya. Dan setelah saya pakai sepatu ini, saya lebih semangat nge-gym ya, karena berasa lebih ringan gitu. Gak ada beban-beban di kaki. Kemudian juga karena breathable, sehingga kaki saya tuh lebih relax gitu ya. Dan saya juga sekalian mau cari model yang kayak gini juga ya. Oke. Silakan di follow, dibaca secara gratis di Dread Coachella Sandra. Sekarang kita mau bahas apa nih? Perkembangan terakhir Global Sumut Flotilla. Saya baca bahwa sekarang Greta Thunberg sekarang lagi di Sandra ya. Dan kondisinya mengenaskan karena mendapatkan laporan bahwa kondisi tempat dia di Sandra itu tidak layak gitu ya. Apakah negerinya semiskin itu atau memang disengaja dengan kondisi seperti itu ya? Kita pantau saja. Dan makin kesini semakin paham ya dengan permainan duniawi ini ya. Semakin paham dengan permainan duniawi ini ya. Intinya gimana ya? Kalau dibilang jangan terlalu serius, ya serius karena apa? Melibatkan kematian anak-anak kecil gitu ya. Melibatkan kematian anak kecil, bahkan melibatkan kematian orang dewasa juga gitu ya. Gimana? Serius ya. Tapi kalau terlalu serius juga ternyata ujung-ujungnya semua ini sudah ada yang mengatur ya. Dan yang mengatur itu ternyata manusia gitu. Tapi buat saya mau kekuatan manusia ini mengaturnya kayak apa? Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa gitu ya. Makanya kalau saya so far yang saya lakukan, saya hanya bisa mensyukuri kondisi saya saat ini. Kondisi pada hari ini, pada jam ini begitu ya. Karena gimana pun hari ini, detik ini adalah nikmat yang bisa kita rasakan gitu. Tomorrow we don't know. Orang-orang yang mencoba mengatur dunia juga nggak tahu besok-besok itu akan kayak gimana kan. Jadi ya sudah gitu, kita semua serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa di dunia ini ya. Karena mau gimana pun orang, manusia, sekaya apapun, seelit apapun dia juga manusia biasa gitu ya. Manusia biasa yang mencoba dirinya menjadi Tuhan, dan itu nggak akan mungkin. Karena apa? Nggak akan bisa kayak gitu. Mana bisa? Mereka mencoba menghijack sistem ketuhanan dengan memberikan kendali pada orang-orang yang lemah gitu. Kendalinya pada orang-orang yang lemah. Semua juga bisa mengendalikan orang-orang yang lemah, membunuh-bunuhi orang yang lemah. Sekarang coba kendalikan sama orang-orang yang terkuat. Coba siapa orang terkuat di sekeliling Anda, coba ikut kendalikan, itu baru Anda. Siksaan di Gaza itu semata dijalankan oleh orang-orang yang inner child-nya itu, tangki cintanya nggak penuh gitu ya. Jadi selalu haus darah untuk melampiaskan kekesalannya di masa lalu gitu ya. Ujung-ujungnya ya ke inner child lagi menurut saya. Mau dia bikin sistem kayak apa, bulat segala macem, ujung-ujungnya ternyata inner child yang terluka. Ujung-ujungnya tangki cinta yang nggak kunjung terpenuhi ya.
dan dunia harus aware. Masa kita kalah sama model-model orang yang seperti ini, yang harusnya disembuhkan gitu ya, bukan malah hawa nafsunya dituruti bahkan dibantu seperti itu. Dan pada akhirnya kan semua juga tahu ya, otak dari kerusuhan di dunia ini pada akhir zaman ini kan akhirnya ditunjukkan siapa otaknya, ya kan? Siapa coba? Semua juga tahu sekarang, sudah terjawab semua. Dari terorisme, dari apartheid, dari genosida. Otaknya juga itu-itu aja gitu ya. Kaum-kaum itu juga gitu. Ya. Ditambah lagi pada masa itu kan orang-orangnya masih bodoh gitu ya. Teknologi tidak secanggih sekarang gitu. Dan sayang sekali ketika teknologi udah mulai maju, ternyata otak kemunduran itu ada pada mereka juga, yang mundur lagi apartheid, yang mundur lagi ke supremasi, mundur lagi jadi kolonialisme gitu ya. Tapi at the end of the day saya percaya bahwa orang-orang seperti ini tidak akan menang ya, karena nggak manusiawi, tidak alami, tidak natural, tidak dicintai oleh semesta, karena semesta tidak seperti itu. Semesta itu natural, alami. Semesta itu membangun. Ya, semesta itu membangun bukan merusak. Even kalau merusak, ya karena tingkah laku manusia itu sendiri gitu ya. Ada campur tangan manusia yang tidak baik di situ sehingga lingkungan rusak. Tapi kalau tangan manusianya itu baik, lingkungan akan maju, lingkungan akan hijau, akan membaik seperti itu. Jadi tergantung manusianya kayak apa. Tergantung otak manusianya itu seperti apa gitu ya. Pada akhirnya semua juga tahu, bahkan kaum itu juga tahu, dia tidak akan bisa keluar dari ini semua. Dan kalau dia tidak berubah, dia akan rugi sendiri. Dan pada akhirnya karakter itu yang akan membunuh mereka sendiri. Kalian akan saling bunuh sendiri, kalian akan saling merusak sendiri. Oke, sekarang gimana dengan kabar dalam negeri sekarang? Sekarang lagi memperbaiki MBG-nya, kemudian banyak ide-ide yang bagus agar menunya itu diseragamkan ya. Menu MBG ini diseragamkan agar semua bisa merasakan budaya kuliner yang ada di Indonesia. Menurut saya itu bagus banget kalau sampai seperti itu ya. Dan tentunya pemberlakuannya, aplikasinya harus pengawasan, karena memang orang Indonesia juga orang mata kucing, nggak bisa lihat duit banyak gitu ya, harus aku harus dapat bagian nih kayak gitu ya. Menyedihkan sekali ya. MBG akan bagus banget kalau diberlakukan secara profesional, secara kompeten gitu ya, dengan perkenalkan kuliner-kuliner Nusantara gitu ya. Tapi kalau sampai ditilep ya kasihan banget gitu, kasihan banget anak-anak ya. Kemudian bagaimana nih dengan demo di Indonesia? Perlukah ada demo tentang Palestina di Indonesia? Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kenapa? Karena Indonesia itu sudah pro Palestina gitu. Mau demo siapa gitu ya? Mau demo Amerika? Mau demo Amerika? Bukankah Presiden sudah bertemu dengan Presiden Amerika sendiri? Begitu ya. Jadi menurut saya demo Palestina itu tidak perlu, karena Indonesia sudah berbuat banyak pada Palestina, dan sekarang juga sedang dirancangkan untuk perdamaiannya gitu, agar tidak ada genosida lagi seperti itu ya. Kalau menurut saya sih yang perlu dilakukan sekarang itu bukan demo lagi untuk Indonesia, tapi lebih untuk solusi yang lebih jangka panjang seperti itu. Dan sekarang yang saya bersyukur, demo-demo pro Palestina itu sekarang dilakukan oleh rakyat-rakyat yang negaranya terlibat dalam genosida. Jadi awareness-nya itu sekarang makin tinggi ya, tentang penderitaan Palestina seperti itu. Itu menurut saya lebih penting. Dan yang lebih penting lagi, lebih fokus pada solusi jangka panjang seperti itu ya. Itu jauh lebih penting daripada menabrak-nabrakkan sesama warga. Karena demo itu kan, apalagi Indonesia, itu mudah sekali ditunggangi oleh orang-orang yang pengen Indonesia ini kacau. Itu kenapa demo yang dilakukan oleh rakyat yang negaranya genosida. Itu salah satu dari
kekuatan ya yang bisa menekan kaum Zion untuk mendengarkan gitu ya, agar tahu diri begitu ya. Mereka itu denger nggak sih? Mereka itu kan kayak hidup di dunianya sendiri gitu ya, yang nyombong-nyombongkan diri begitu, padahal orang udah muak sama dia. Orang-orang udah muak sama dia tapi dia tetap sombong gitu, kayak membudekkan diri. Dan ternyata kan ketahuan ya kalau ternyata dari mereka lahir sudah di brainwash seperti itu ya. Di brainwash kalau nggak ada yang namanya Palestina ya, ada satu tanah, nggak ada orang yang punya, menunggu kita untuk ditinggalin gitu, kayak gitu di brainwashnya. Dan ketika mereka baru sadar, jadi bumerang bagi orang-orang yang brainwashnya. Dan ini jadi kayak film-film yang kita lihat ya di Hollywood gitu. Ternyata bisa dikatakan sebagian besar idenya dari perbuatan mereka begitu ya. Mereka yang menyaksikan, mereka yang mengalami, dan mereka yang membuatnya begitu. Saya bersyukur kalau sampai akhirnya ada yang sadar gitu ya. Bersyukur sekali kalau akhirnya memilih jalannya untuk sadar begitu ya. Karena kasihan kalau mereka itu hanya menjadi alat gitu, yang ternyata hanya merusak dirinya sendiri begitu. Oke, saya sekarang kita ngobrolnya di tempat-tempat teduh aja ya, karena handphone saya panas banget karena cuacanya juga terang benderang sekali, sehingga takut meledak aja ya HP-nya. Sudah hang juga, delay banget. Oke, sekarang kita ngobrolin film ya. Sekarang banyak film yang bagus di Netflix ya. Kemarin saya sempat nonton Wayward, dan ternyata filmnya agak-agak teenager gitu ya, jadi ya agak skip dulu kayaknya. Tidak segelap yang saya bayangkan ya, ternyata film-film anak-anak remaja gitu ya. Kemudian Gundik, film Gundik ya. Film Gundik menurut saya idenya bagus, jadi mencampur antara horor dan komedi juga, karena cukup menghibur ya. Idenya bagus, menarik. Saya belum pernah melihat yang seperti ini di Indonesia ya, belum melihat saya. Kemudian juga dari estetika juga bagus, dari fashionnya saya suka gitu ya, dari aktingnya juga bagus gitu. Dan saya kasih angka 7. Dan bisa di rewatch lagi ya. Kenapa suara saya serak sekarang? Oke. Jadi idenya tuh kayak Nyi Roro Kidul gitu ya, yang akan memberikan kelanggengan kekuasaan kalau dikasih darah gitu ya. Ya, saya lagi nunggu streaming film Weapons tentang penculikan anak-anak itu, dan saya kan ngikutin di media sosial. Kalau dulu juga ada riwayat anak-anak Yahudi itu diculik gitu ya oleh keluarga Jewish Ashkenazi gitu. Menarik sekali ya, dan sangat gelap sekali ya budaya atau kultur dari Yahudi ini, Yahudi di dunia ya. Dan sepertinya cerita-cerita yang gelap itu dari situ deh ya. Sangat gelap sekali ya. Oke, untuk sampai saat ini sampai di sini dulu. Saya mau lanjut jalan-jalan tanpa HP karena takut HP-nya kena matahari panas lalu meledak gitu ya. Kita ketemu lagi next session insyaallah, and thank you for watching. See you. Sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di January. Oh, 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 yeah, yeah. Thank you so much. Thank you. See you soon. Thank you. Thank you.